baru berlimpah kasih setia. Banyak orang gak sabar pengen kasih setia yang berlimpah. Gak bisa, firmannya satu paket. Bersabarlah dalam kesesakan. Amin. Lalu mengalami kesembuhan. Saya percaya pasti kita semua akan disembuhkan. Kita terus doakan. Tapi saudara mau mengalami yang namanya Tuhan. Dalam Mazmur 86 ayat 15 ini, panjang sabar itu artinya long suffering. Ya, long suffering itu bahasa Ibraninya adalah arek. Ya, ngapain sih Bu? Nanti saudara lihat ya. Arek artinya apa? Slow to anger. Apa itu panjang sabar? Kayak apa? Sabar, sabar, awas lo ya, sabar nanti Tuhan biar balas dalam nama Yesus. Nah itu bukan sabar saudara ya. Itu kan panjang sabar, cuman bilang sabar, sabar. Saya mau lihat dia biar kesandung jatuh kayak apa. Itu bukan sabar. Tapi panjang sabar, saya belum saudara. Saya gagal berkali. Bahkan tadi di mobil aja saya nggak sanggup panjang sabar saudara ya. Karena ada satu pasukan janji datang ya untuk nyetirin mobil supaya saya bisa punya banyak waktu lagi untuk gali. Dan harus temenin cucunya di perawan. Dan saya lumayan kesel. Sabar, saya telepon ya. Terus saya tahu, saya udah kehilangan sabar. Meskipun nggak jadi nelfon, saudara ya. Tetap mau respon yang benar. Memutuskan, ya. Jadi kalau udah nggak sabar, marah. Tetap harus terakhir punya keputusan yang benar. Jangan udah nggak sabar, udah salah. Keputusannya melampiaskan kemarahan. Itu udah 2 kali pasal. Makanya lama jadinya prosesnya. Tapi kalau udah jatuh tidak sabar, terakhir jangan marah, jangan dijalanin apa yang kamu mau jalanin ya. Apa itu long suffering? Bagus ini untuk orang-orang yang nggak mau kena corona alias stupid ya. Bahasa dari long suffering ya di tempat ini di ayat ini definitionnya adalah slow to anger, lambat untuk marah. Apa panjang sabar? Coba kita sama-sama jadi seperti anak kecil supaya memiliki kerajaan surga. Amin. Ya, long suffering, panjang sabar artinya apa? Lambat untuk marah. Apa arti saudara? Lambat untuk marah. Maka engkau adalah orang-orang, saudara akan menerima kasih setia Tuhan yang berlimpah. Amin. Tapi nggak cuma itu, artinya nos. Aneh kan firman? Ini bahasa Ibraninya saudara. Panjang sabar, long suffering artinya hidup loh. Apa itu hidung sama sabar? Saudara tahu kalau orang nggak sabar? Kalau marah, pertama sesak nafas dulu. Makanya asma itu adalah turunan. Kadang-kadang dari salah satu penyebab adalah tidak sabar, marah, tertekan. Ya, nose, tapi juga face, muka. Jadi sabar, saya sabar, dia diem. 5 bulan dia dengan muka begini, nggak balas tapi mukanya buang face. Kalau saudara bilang kita panjang sabar tapi face-nya begini, itu nggak banyak sabar ya saudara ya. Jangan, saya nggak mau mukanya begitu ya. Nanti saudara nggak ingat muka saya, ini cuma bisa begini doang ya. Ya face ya. Tapi ini ada untuk melawan virus COVID ya. Apalagi artinya saudara ya? Dia bilang ya, itu angka dari kata panjang sabar itu H599. Kalau saudara mau gali dari Ibraninya ya. Kalau bilang ini benar apa enggak ya. Tapi artinya juga apa? Yang paling ajaib adalah from the rapid breathing in patient. Saya ulangi ya. Rapid breathing. Apa mas? Breathing. Nama saya jago Inggris, saya enggak saudara ya. Rupanya panjang sabar, rapid itu kan selama ini biasa ya, Dek ya, dengan kata rapid itu apa? Dek, rapid. Saya mau bye-byein dulu karena 5 menit lagi saya suruh ngiringin pakai gitar. Ya, biar ada lagunya ya. Rapid itu apa? Rapid alat tes. Ya, rapid dulu baru lo tahu ada penyakit apa enggak ya. Sebenarnya rapid itu alat apa sih? Rapid alat yang secara cepat mengetahui imun tubuh saudara. Kalau imun tubuh saudara tidak lagi ada kena virus, maka dia akan dibilang
negatif. Maksudnya imunnya baik, biasa-biasa aja. Tapi reaktif itu adalah indikasi ada penyakitnya. Reaktif itu apa? Imunnya lagi berjuang berantem sama virus, bagi bergerak, itu reaktif. Jadi indikasi saudara berarti ada virus dalamnya, makanya dia lagi berjuang. Karena yang ngalahin semua penyakit itu adalah imun, saudara. Imun tubuh. Sampai di sini, amin? Ngerti ya, saudara? Jadi saudara, rapid adalah alat untuk ngetes kualitas imun saudara. Tapi kalau long suffer artinya adalah rapid, artinya ketika saudara mau ditahu kekuatan rohmu di mana, kelihatan dari seberapa engkau sabar atau tidak. Kalau saudara lagi penuh sama Tuhan, sabar. Kalau lagi nggak penuh sama Tuhan, jadi tidak sabar. Karena aslinya memang kita nggak sabar, saudara. Kan yang pokok anggur yang benar itu cuma Yesus. Kalau dicangkokin kita nempel, maka baru kita bisa seperti Yesus. Ya. Lalu saudara, ada lagi artinya apa? Ini ajaib banget ya. Rapid breathing. Kalau kamu mau punya nafas dengan imun yang baik, impatient. Artinya saudara harus bernafas dengan patient. Itu apa? Patient? Sarangio, apa sarangio? Waduh, sarangio tahu, patient nggak tahu ya. Kasih dan cinta. Rupanya saudara, lucu ya, ini ayat bagus kan? Bagus loh firman itu kalau dia. Bu, saya nggak ngerti kitab Ibrani. Cari ibu bapak Google itu loh. Bahasa Ibraninya long suffer, bahasa Ibraninya panjang sabar. Udah enak sekarang. Ya kalau mau gali. Tapi saudara, lebih dari itu, rupanya ketika engkau orang yang bilang aku pengen terima kasih setelah Tuhan yang berlimpah, maka saudara harus belajar panjang sabar, yang artinya adalah rapid breathing, impatient. Engkau harus bernafas dengan cinta. Bernafas dengan, ayo diulangi. Harus apa? Karena itulah Tuhan. Itulah identitas Tuhan. Kalau kau bilang aku mau sama seperti Yesus, bernafaslah dengan cinta. Kenapa sih mesti bernafas dengan cinta? Artinya bilang kata cinta jangan 10 tahun sekali, atau 2 bulan sekali, atau minggu ini gue belum bisa, minggu depan aja. Gak bisa begitu. Bernafas, tolong tutup hidung saudara selama 1 jam. Bisa? Enggak? Bisa. Artinya apa? Setiap waktu. Maukah engkau memilih mengasihi? Amin. Setiap waktu. Hari ini saya bilang, Pak, saya kirimin lagi ya tim saya. Sejujurnya saya udah ada janjian khotbah sebenarnya. Tapi karena saya ingat, saya belum ke tempat ini dan saya pernah janji mau datang, ya, saya coba cari cara reschedule. Saya kirim ya Pak, tim saya teman-teman. Kalau tim ibu nggak bisa, kalau ibu bisa. Saya nggak tahu kenapa tadi kita bicarakan selanjutnya. Karena kemarin kelamaan ya. Tapi by the way bukan itu. Karena saya bernafas dengan cinta. Saya nggak menyerah, bilang gini, ya udah kalau nggak mau gitu ya. Orang gue juga udah ada pelayanan gitu kan. Enggak. Saya harus mendengar apa yang Tuhan mau. Tuhan, saya harus gimana? Coba kamu rundingkan. Saya rundingin. Jadi enggak bernafas dengan cinta itu setiap waktu, saudara. Bahkan itu yang baik, Enggak menyerah. Enggak belagu kitanya, oh ya udah gitu, gue juga gak mau gitu, enggak. Tapi menawarkan terus. Itulah yang namanya kasih setia. Dia gak gampang ninggalin gitu loh saudara ya. Kasih dan setia. Gak apa-apa. Dan saudara itu cara Tuhan untuk membawa saudara untuk ada di dalam yang Tuhan mau. Lalu yang kedua saudara, bernafas dengan cinta adalah slow to anger, lambat untuk marah. Tapi bisa lihat dia dengan belas kasihan. Amin. Lalu yang ketiga saudara, artinya lagi adalah treatment ill. Wow, keren. Tahu treatment ill? Arti kata panjang sabar adalah treatment ill. Apa deh? Artinya susah nih sama ibu. Iya, biasa ngajarin anak kecil yang ngasuh ya. Ya kan kalau ini. Oke, treatment ill itu artinya apa? Merawat yang sakit. Perawatan sakit penyakit lah ibaratnya.
ibaratnya gitu. Jadi Bu, saya kasih satu resep ya hari ini. Dokter buka resep. Coba panjang sabar dalam sebulan ya. Setiap ketemu orang yang nyebelin pasti banyak yang nyebelin ya. Panjang sabar, uratnya mulai lurus. Sampai begitu Ibu kasih ke 77 panjang sabarnya sembuh Bu. Amin. Karena saya percaya Ibu akan terima kesembuhan karena suka bersaksi. But the question is, ya, pertanyaannya adalah setelah kita mengalami kesembuhan, berkat, kemuliaan, apa yang kau hendak kerjakan? Apakah itu hanya untuk diri kita? Maka cuma satu kali kesembuhan. Tapi kalau itu untuk orang banyak, saudara adalah orang yang mengalirkan kesembuhan. Amin. Mari. Ada ayat di sini berkata, anggur yang baru tidak bisa disimpan di dalam kantong yang lama. Nggak usah buka Alkitab lagi, percaya ya ayatnya ada ya. Kalau nggak percaya berarti nggak baca Alkitab saudara ya. Oke, maksa saya ya. Itu pasti anggur yang baru ya. Anggur baru itu siapa? Tuhan. Selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Kasih setiamu Tuhan baru. Itu Tuhan. Tapi dia nggak bisa ada di kantong yang lama. Kantong lama kita apa? Males. Ya. Lapar dan haus akan dunia. Ya. Gak lapar, gak haus sama Tuhan. Ya. Jangan ini PSBB 30 menit cincai. Saya mah 30 menit PSBB ya kan. Coba kalau nggak PSBB 1 jam kalau saya disuruh berhenti altar kok saya saudara ya. Ayo haus dan lapar sama Tuhan. Saya biasa dengerin firman 3 jam. Dan itu pun masih banyak jeleknya. Itu pun masih banyak kurangnya. Kalau udah ibadah kami 5 jam saudara, minimal 5 jam makan siang, break tambah 3 jam, break pulang pelayanan. Latihan otot. Kita ini ditetapkan jadi tentara. Kita ini ditetapkan jadi laskar Tuhan. Kalau saudara nggak latihan barbel nge-gym gitu ya, itu yang PR saya belum nge-gym. Tapi nge-gym rohani udah saudara ya. Nge-gym rohani ya, sakit, capek, pinggangnya pegel. Saya juga ada sakit sedikit kaki saya. Tapi tiap kali saya pergi sembuh ya hari ini. Saya tuh nggak bisa bahasa Inggris saudara. Tapi kalau Tuhan udah pergi saya ke bangsa-bangsa, hari itu kita pergi ke Cina, ke Wuhan. Saya bawa translator yang jago Mandarin, itu mama saya. Tapi ternyata bahasa Wuhan itu cepat banget. Saya bilang, apa mah? Tunggu, gue lagi translate dulu katanya. Tidak lama, dalam pikiran gue katanya gitu. Terus dia cacat. Apa mah? Tunggu. Udah 3 kalimat kedua, 1, 2 udah lupa. Akhirnya saya buka Google saudara. Saya suruh dia tulis pakai bahasa Cina, saya translate sendiri kan. Pakai bahasa Indonesia. Akhirnya kita harus pakai bahasa Inggris. Tapi begitu saya di tempat, Inggrisnya itu lancar saudara. Dan saya bawa translator bahasa Inggris. Dia translatein yang orang Cina nggak ngerti. Mungkin Inggrisnya juga sama kali ke saya. Kalau pakai Inggris saya dia ngerti. Ya, itu apa namanya? Itu yang namanya pengurapan. Itu yang namanya hasil nge-gym saudara ya. Hasil nge-gym bisa bahasa Inggris, tapi turun mimbar hilang saudara Inggrisnya ya. Begitulah ceritanya. Tapi itu jalan sama Tuhan. Tapi ada begitu banyak kesaksian. Next kapan-kapan saya kalau berkenan ya diundang lagi ya. Kali ini diundang lah ya. Nanti saya cerita kesaksiannya. Tapi hari ini saya cuma bilang breathe in passion please. Kalau kamu memang mau, saudara pengen mau menjadi orang yang sama-sama berdiri di kebun anggur dengan Allah sebagai husbandman. Wow. Kalau saudara mempengaruhi, minta apa sih? Ya, akan diberikan menurut kapasitas kita. Ya, anggur yang baru gak bisa ada di kantong yang lama. Jadi kantong yang lama malas harus dibuang. Kalau enggak kantongnya pecah. Saat urapan nanti ya, ini udah di seluruh dunia sudah pernah bilang ini masa lawatan saudara. Masa apa? Nanti tiba-tiba yang semua bertobat. Amin. Saudara harus layani.
Kalau kita nggak ngerti firman, gimana caranya? Ini akan masuk tiba-tiba, saudara. Penjara-penjara akan ada pertobatan. Kelak-kelak malam akan sungguh dilawat Tuhan. Dan kita yang harus melayani. Kalau misalnya nggak siap, kantongnya masih lama, ada malesnya, saudara kelibas, saudara. Nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, saya nggak tahu. Harusnya orang percaya itu diangkat di awan. Tapi yang Tuhan bilang, barang siapa yang menjadi muridku, kerjakan kesalahan. Tapi karena malas, nggak bisa ngerjain kesalahan. Tante mau tanya, apakah pelayananmu, ya jangan tegang ya, jangan tegang. Napas sedikit, buka sedikit maskernya. Nah, saya negatif. Ya, kenapa 3 jam pakai masker nggak dibuka-buka? Itu menimbulkan paru-paru basah, khususnya bagi orang tua. Jadi nafas sedikit ya. Kalau memang nggak enak badan ya nggak usah hadir, tapi yang hadir yang sehat, supaya saudara paru-parunya sehat. Jadi nggak boleh lebih dari 3 jam dalam keadaan tertutup ya. Jadi sekali-sekali dibuka, balik lagi ya. Apalagi nyanyi, saudara nggak boleh pakai ini ya, karena nanti ya karbon dioksida itu racun. Oke, balik ke pertanyaan. Kirain selamat ya, nanti nggak lupa ya. Pelayanan kamu adalah seperti ini, bagus ya saudara? Bagus. Luar biasa? Luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, ngerti internet ya? Ngerti. Apa yang kamu mau lakukan untuk media yang kamu sedang layani? Media itu menampilkan apa? Selain tulisan juga apa? Gambar. Bisa nggak tanya Tuhan, besok mau gambar apa? Nah, itu kantong yang baru. Asik nih, dia udah dapat kunci ya, nggak usah nyari-nyari lagi. Saudara nyari sendiri-sendiri, nanti 30 menit saya begini. Saudara ya, maaf ya, tolong saya diingatkan. Jadi doa tanya Tuhan. Kadang-kadang dari gambar Tuhan bicara. Tuhan bicara. Lalu misalnya, selain itu gambar itu masih hari Minggu saya, ya. Tapi nyarinya hari Senin sampai hari Jumat. Tapi setelah itu apa lagi? Ikut nggak masuk hari Rabu? Ada hari Rabu, ada Rabu ceria ya? Ikut? Sementara. Kalau udah jalan ikut? Remaja. Sekolah? Sekolahnya siang. Sempat. Remaja. Ini anaknya ya Pak? Nih. Oh ini 2 anak. Wah luar biasa ya. Ini kita jadi contoh aja kan, kalau anak-anak lebih muda kan nggak apa-apa sambil dikit-dikit ya adek ya. Ya. Kalau wadah yang baru bilang gak cukup Tuhan, saya harus juga kecil-kecil melayani dan melahirkan anak-anak kecil. Amin. Tuhan catat itu. Dan kalau sampai yang tua-tua nggak ikut, kalah sama dia. Udah minggu melayani, hari biasa melayani, cukup belum cukup deh. Sekolah ya, kalau nanti udah masuk kan sekolah ya. Apa yang harus dilakukan? Mulai jadi pendoa siapa? Saya waktu SMP kelas 1, saya baca buku tentang Kenneth Hagin, bagaimana orang cuman diajak terima Yesus itu bisa selamat. Bukan cuman banyak Kristen belum terima Tuhan Yesus. Jadi ada bukunya, saya nggak cerita sekarang, tapi saya bawa teman-teman saya satu-satu masuk ke sebuah gudang namanya. Saya ajak terima Tuhan Yesus, ada yang rebah, ada yang geter-geter, itu SMP 1. Ada nangis di gereja. Saya mimpin anak-anak kecil jadi guru sekolah minggu. Umur 12, yang dipimpin umur 10 tahun. Ya, cuma beda 2 tahun. Lalu udah itu masih kadang-kadang disuruh jadi WL, masih kecil segini. Kenapa? Karena mama saya suka banget cari Tuhan. Dan itu melahirkan anak-anak yang suka mencari Tuhan. Ya, tapi itu keputusan masing-masing. Karena anaknya 2, satu cari Tuhan, satu cari narkoba, saudara. Iya serius. Tapi hari ini semua sudah dilawat dan dipulihkan. Pokok saya bertobat, saya bersaksi kapan-kapan lah. Tapi saya paksa diri saya. Hasilnya beda nggak sama pokok saya yang nggak mau cari Tuhan? Beda. Berkatnya beda nggak? Beda. Pelayanannya beda. Beda. Gak sia-sia kamu main musik, gak sia-sia kamu layani Tuhan dari umur segini. Hasilnya akan beda. Gimana saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Siapa bilang saya punya teman nggak bisa ngapa-ngapain? Tapi setiap hari
Dia lihat ada pengamen, dia lihat duitnya 20.000, dia beliin cuma 3.000 atau kadang 2.000. Apa gitu? Biskuit lah, beng-beng lah, dia ngomong, dia doain. Dia ngomong, dia doain. Banyak yang bertobat di jalan. Ya mungkin belum jadi, kita nggak ajak orang pindah agama. Kita cuma disuruh bersaksi. Biar Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan. Tapi kalau saudara semua bergerak seperti itu, saya percaya begitu ini gereja dibuka. Amin. Amin. Lebih dari 3 kali kebaktian. Amin. Ngomong besar, iman yang besar. Karena Tuhan yang besar. Haleluya. Ya. Saya sambil khotbah, saya suka sekali bisa berbuat saudara. Kalau Tuhan taruh di hati saya. Kenapa? Karena apa yang kau katakan, itu yang aku kerjakan bagimu. Apa yang kamu minta, itu yang aku kerjakan bagimu. Kalau yang saya minta adalah hati Tuhan, kenapa tidak? Hati Tuhan apa untuk tempat ini? Dia rindu semuanya jadi penginjil. Amin. Dia rindu semuanya berkati lebih lagi. Amin. Anak kecil nggak jadi biasa doa ya, main musik ya saudara yang misalnya ya. Mulai hari ini ya, mulai minggu depan tolong direkam. Bilang minggu ini PR punya wadah yang baru misalnya. Bukan cuma main musik, jemaat misalnya ya. Nambah itu udah lebih dari WL ya. Wah, ibu pasti langsung WL langsung lebih semangat lagi saudara. Kalau kita lagi meeting di depan ngeliat orang semangat, kita lebih semangat lagi. Betul ya Bu ya? Semuanya punya penyembahan lebih dalam. Amin. Lebih lagi itu wadah yang baru. Kayak ibu tadi sebelah saya nyanyi itu kenceng banget ya. Saya sambil gali firman menikmati beliau nyanyi. Oh ya puji Tuhan, amin Tuhan, amin. Bantu sekali untuk saya. Saya kalau nyari firman butuh penyembahan. Karena kan bukan dari kita ya, dari Tuhan ya. Kan jadi harus masuk ke alamnya Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Yang nyembah di sini, yang pimpin pujiannya sambil mengeluarkan air mata ya. Saya lihat sedikit, saya rekam sambil gali. Saya nikmati. Itu namanya kantong yang baru. Engkau bisa menikmati apapun. Yang di depan saya nih anak KPR. Dia main ya, bagus juga nih anak mainnya dia. Ntar saya mau pulang, saya mau doain. Besok ya, mainnya sambil gitu ya. Ajaib sekali. Ini masa melahirkan. Saudara, itu kantong yang baru. Amin. Kantong yang baru bicara perubahan. Kalau kita bilang saya sudah cukup nggak mau berubah, artinya namanya itu apa? Tinggi. Sebab Yesus sendiri yang bilang selalu baru setiap hari. Saya minggu nanti kedatang lagi juga harus berubah. Amin. Lebih lagi harus. Artinya apa? Di perjalanan ada ujian, saya jadi panjang sabar. Saudara ya, berubah. Ya, nge-gym bukan di roh, di daging juga nge-gym. Jadi urusan, saudara ya berubah. Pokoknya kita harus berubah lebih baik. Amin. Kantong yang baru. Saudara mau terima berkat yang berlimpah-limpah? Siapkan kantong yang baru. 1. Banyak breath in passion. Bernafas dengan cinta. Caranya apa? Baca firman. Caranya apa? Lihat apa-apa dari sisi Tuhan. Waktu saya lihat dia, saya nggak lihat yang nggak kenal, terserah dia aja, orang saya lagi khotbah dia nggak lihat saya, gitu ya. Enggak. Waktu saya lihat dia, nama kamu siapa saya? John. Hah? John. Tolong dibuka. Saya negatif. John. John itu yang tadi saya bahas. Yohanes. Yang lagi buat kamu. Ya. Artinya apa? Waktu saya lihat dia, John, saya lihat seorang yang akan melahirkan murid. Bukan cuma main musik, tapi lewat hidupmu ada anak-anak. Lihat saya. Dalam hidupmu akan ada anak-anak yang akan bisa main musik. Ketika bahkan kau belum ajarin, doain aja, mereka bisa mencintai musik untuk Tuhan. Amin. Amin. Wadah yang mana? Ibu yang baju merah, dalam hidupmu ibu akan ngalirin kesembuhan. Kalau ibu percaya, engkau adalah orang yang bisa memberikan kekuatan bagi yang lemah. Tuhan itu bilang, kamu kasih kekuatan bagi yang lemah, semangat. Itu bisa. Ya,
Tadi temannya nyanyi, selesai nyanyi, dia bilang tidak diragukan lagi. Suara dari Sumatera Utara katanya. Itu memberi kekuatan saudara, memberi semangat. Hati ya saudara. Tapi lebih dari itu ada di luar. Di gereja tetap harus datang saudara ya. Ibadah jangan keluar harus ke gereja ya saudara ya. Itu beda, ibadah harus datang. Tapi setelah itu mau apa? Mari belajar. Bilang Tuhan rubah saya. Saya nggak mau gini-gini aja. Hari itu kemarin hari Kamis itu kami buka rumah matahari, kumpulin anak-anak itu semua ratusan saudara ya. Nggak tahu udah dikirim apa belum saya. Untuk gambarnya saya udah kirim ke internet, boleh dipasang. Ini yang kesekian lah ya, tapi kita nggak boleh menghitung jumlah di sini kan nanti jangan kayak gitu ya, kan sudah belajar dari Daud nggak boleh ngitung ya saudara. Tapi saya cuma mau kasih saudara kesemangat aja. Ini bukan sebelumnya, setelahnya, setelah dari nggak apa, setelahnya lagi ya dibocorin. Iya, rumah lawatan matahari. Rumahnya kecil, kontraknya cuma 300.000 sebulan, saudara. Tapi lihat jiwa-jiwanya. Tuh, kita tuh ngeluarin duit apa sih gitu ya. Ini jiwa satu aja seluruh surga itu bersukacita malaikat-malaikatnya. Tapi kita itu cuma ngeluarin sedikit. Saya bawa makanan, panada ya kan. Saya juga bawa snack buat anak-anak. Gak banyak saudara. Tapi lihat mereka. Saya bawa teman saya pengen badut. Terus saya lihat dia. Saya bilang gratis ya. Maksudnya lu mau ikut juga gue pelayanan. Siap sih katanya ya. Besok-besok juga siap. Tidak ada satupun yang saya bayar. Kenapa? Udah bagus gue kasih jatah. Ya dong, mikirnya harus beda. Pelayanan itu adalah investasi yang paling besar di seluruh dunia. Karena itu bank non limit saudara. Saat engkau butuh keluar saldonya. Kalau saudara pernah nabung, jangan minta terus nggak pernah nabung saudara. Mau ditarik. Surga itu bicara tabungan. Ada ayatnya. 1 talenta jadi 2 talenta jadi 5 talenta jadi 10. Di surga itu tabungan. 1 talenta itu 90 miliar atau berapa harganya? Saudara, 1 talenta harus jadi 2. Surga itu tabungan. Bangun, kata Tuhan. Kerjakan, itu semua kata kerja saudara. Gak bisa, doa aja dulu mas, saya mah pendoa syafaat 25 menit tidurnya 5 jam saudara ya, gak bisa ya. Akhirnya seperti ya. Terus saya bilang, ini semua gak ada satu pun yang saya bayar. Malah saya tanya, kamu mau bayar harga apa? Saya gak punya uang, nyanyi saya bilang ya. Saya gak punya apa-apa, jalan cari jiwa. Saya gak punya ini, jadi badut ya. Dan mereka sekarang terima sangat banyak. Ini dari Dubai saudara. Sempat nganggur 3 tahun. Ikut saya itu begitu masuk pasukan berhenti kerja saudara. Gimana kok saya malah berhenti kerja? Saya doa. Saya berdoa, saya bilang Tuhan bilang kamu akan dapat pekerjaan di Timur Tengah 3 tahun. Mana boro-boro Timur Tengah ya, Timur Indonesia aja enggak saudara ya. Aduh saya bilang, saya doa lagi, kata Tuhan ini masa dicabutin. Ini orang pintar saudara suaminya. Dicabutin semua bulu Raja Wali pada usia 40 tahun harus mencabuti semua supaya tumbuh yang baru. Saudara tahu, benar-benar sampai habis loh duit kita. Doa, jualan, saya bilang. Saya kasih, enggak. Iman adalah mata uang surga. Saat engkau mengalami sulit, engkau sedang diperkaya dalam kekekalan. Jangan sia-sia, udah gak ada duit, sampai surga miskin. Kenapa? Putus iman terus tiap hari. Ya sama-sama gak ada duit, mendingan pilih percaya lah. Gak percaya juga duit gak datang, mendingan pilih percaya. Ada yang pengharapan. Amin. Tahun ketiga lebih sekian itu dia mendapat di Riau, saudara. Tetap bukan Timur Tengah. Apakah mereka berhenti percaya? Enggak, tetap percaya. Kalau Tuhan bilang ke Timur Tengah, dia tetap doa, dia melayan 1 tahun, tiba-tiba ditawarin masuk di email pekerjaan yang udah lama dulu dia apply yang 3 tahun sebelumnya, tiba-tiba nawarin, kami memilih kamu untuk bekerja di mana? Bahrain, di mana? Abu Dhabi. Mau gajinya itu luar biasa saudara. Cukup dia kerja setahun aja lah, dia bisa nganggur lagi berapa tahun. Cukup.
Dan saudara tahu, mereka langsung setelah setahun dia bilang ternyata memang Timur Tengah aja. Berangkat, wah kita zaman hubungan. Ini macam-macam ya, kalau saya mau ceritain satu-satu itu banyak sekali kejadiannya. Ini saya cuma sebut satu itu yang badut itu mohon jadi badut di sana. Sebelah nggak usah lah, Ci tolong dong saya biar ambil bagian. Oke deh. Akhirnya saudara tahu hari itu ternyata pasukan yang Tuhan percayakan di Jogja sama di Pekanbaru ya tempat dia dulu sama-sama ngadain acara dan sama-sama buka rumah singgah dan saya nggak dikasih tahu, jadi saya nggak tahu ternyata kemarin hari Kamis itu Hari Anak Nasional dan saya baru tahu setelahnya. Betul-betul Tuhan itu memataikan dengan ajaib ya, sampai dan saudara pulang dari sini tidur enggak, saudara belanja karena ternyata PSK bukan Maria Magdalena nya Tuhan mau berkumpul yang di sekeliling Kalimalang itu loh, saudara, banyak kafe-kafe kecil. Saya seminggu sekali kita ada pelayanan ke jalan, mereka ngisi anak-anak, kalau saya nggak ikut tuh mereka berjalan anak-anak itu jangan dikira anak kecil ya saudara ya umurnya ya di 40-30 ya, itu anak-anak sama-sama tim. Mereka jalan bagi kasur, bagi apa. Nah itu dikumpulin, ketemu paremannya. Saya minta mau kumpulin semua jadi satu. Nah, baru yang tadi yang dibocorin kamu tadi. Iya. Nah ini mereka. Saya pikir bakal ada di dalam klub. Saya bilang please lah Tuhan, masa di klub lagi bau rohnya tuh bau pesing Tuhan. Saya suka nggak tahan kalau bau pesing. Saya dikasih tempat itu ya rumah makan karena virus stupid itu ya, jadi dia berhenti, jadi boleh pakai tempat. Jadi dia tuh kumpul gratis saudara, ya kasih sedikit lah buat tanda terima kasih. Ya tapi dia nggak kasih harga. Saudara lihat mereka dilawan. Tuhan datang. Saya nggak ngomong yang aneh-aneh, saya cerita tentang Tuhan dan mereka dilawan. Dan minta lagi. Jadi Bibi kita mau ketemunya kapan? Setiap hari. Enak aja setiap hari saya bilang. Cukup saya waktunya saya gitu. Ya 2 bulan sekali ya sebulan gitu minta. Adalah ibadah para Maria Magdalena. Rooftop temple, ibadah tanpa atap. Saudara, itu adalah destiny kita. Amin. Nanti kalau misalnya sekali-sekali kita sama jemaat Bapak boleh jalan bagi makanan gitu ya di jalan, cuman kasih semua orang akan tersenyum, gak usah sebut Yesus aja misalnya gitu ya, gak perlu, gak apa-apa, gak ada iman gue gak usah bilang apa, biar damai sejahtera ya Pak dari Tuhan, amin, semua mau kok damai, dan nama Yesus adalah aku adalah sumber damai. Yesus banyak nama, panjang sabar tinggal dalam Bapa, itu nama Yesus. Kasih setia Tuhan selalu bersama Bapa. Amin. Gampang nggak? Gampang. Ayo buruan minta wadah ya. Baru musik boleh mainin. Saya mau doa penutup. Maksudnya penutup khotbah. Tapi saya minta saudara jangan lihat saya. Mau nggak percaya? Tuhan sudah sediakan, haleluya, sebuah panggilan dalam hidupmu. Ini belum seberapa. Ada yang baru setiap hari. Tapi caramu nyembah Tuhan, caramu nyari Tuhan, caramu datang bersama Tuhan, caramu memainkan melodi kita, caramu memainkan musik, caramu baca firman, caramu cari Tuhan, nggak pernah boleh sama lagi, sebab Dia sangat baik. Dia sedang tunggu saudara siap.
gembala terus menyembah. Gak bisa kita begini aja. Harus ada terobosan dalam hidup kita. Harus sebab Tuhan gak tahan memberkati kau, saudara. Sudah gak tahan memberkati hidup. Gak bisa begini-begini aja, saudara. Ayo minta sebuah terobosan. Ayo minta sebuah rencana yang baru. Dan bayar harga. Bayar dengan bacatin. Bayar dengan jalan sama Tuhan. Jangan biarkan hatimu membakar. Tapi jadi batu karang yang teguh di hadapan Tuhan. Gembalakan teman-teman mau datangkan orang-orang yang sudah lama gak mau ke gereja. Cari domba yang benar. Mari saudara, mulai hari ini, mulai kerjakan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan itu ya, Dia rindu untuk dicari. Tapi barang siapa yang mencari, dia mendapatkan segala. Tapi Dia juga rindu kau mencari, bukan karena permintaan. Kau kangen sama Dia. Kau kangen sama Dia. Saudara, kapan kau rindu sama Dia? Bukan butuh ya. Butuh sama rindu itu beda, saudara. Kalau saudara dicari oleh keluargamu karena dibutuhin, untuk ditolong, untuk dimintain tolong, apakah itu membuat kau bahagia? Tapi kalau ada keluargamu yang mencari kau karena dia rindu untuk ketemu saudara, itu beda sangat jauh. Gak usah minta apapun, dia sudah tahu. Pertanyaannya adalah, mau gak mulai hari ini? Kalau udah hati kehilangan rindu, cari Tuhan, beri aku hati yang rindu. Beri aku hati yang rindu. Aku gak mau kayak teman-teman yang biasa, Tuhan. Aku ini mempelai. Engkau punyaku dan aku ini milikmu. Tuhan, aku juga mau ngampunin mereka yang salah sama aku hari ini. Hari ini putuskan saudara, karena ada wadah-wadah baru yang turun. Jadi saudara harus putuskan dengan semua yang lama. Kalau kau pernah sakit hati, kau pernah dikecewain, kau pernah dijahati sama orang-orang, putuskan untuk selesaikan ini. Karena wadah yang baru itu harus segera diisi dengan anggur yang baru. Ayo saudara, terlalu mahal Yesus, terlalu berarti anggur yang baru. Hari ini saudara mulai sama-sama ikuti saya berdoa di dalam nama Yesus. Aku berhak untuk mencintai Tuhan. Semua kecewa, semua marah, semua luka. Hari ini Tuhan, aku putuskan untuk selesai. Aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan cinta yang baru. Bahkan untuk mereka yang membenci. Hari ini aku baru